My child, you may not know me, but I know everything about you. I know when you sit down and when you rise up. I am familiar with all your ways. Even the very hairs on your head are numbered, for you were made in my image. In me you live and move and have your being, for you are my offspring. I knew you even before you were conceived. I chose you when I planned creation. You were not a mistake, for all your days are written in my book. I determined the exact time of your birth and where you would live. You are fearfully and wonderfully made. I knit you together in your mother's womb and brought you forth on the day you were born. I have been misrepresented by those who don't know me. I am not distant and angry, but am the complete expression of love. And it is my desire to lavish my love on you, simply because you are my child and I am your father. I offer you more than your earthly father ever could, for I am the perfect father. Every good gift that you receive comes from my hand, for I am your provider and I meet all your needs. My plan for your future has always been filled with hope, because I love you with an everlasting love. My thoughts toward you are countless as the sand on the seashore, and I rejoice over you with singing. I will never stop doing good to you, for you are my treasured possession. I desire to establish you with all my heart and all my soul, and I want to show you great and marvelous things. If you seek me with all your heart, you will find me. Delight in me, and I will give you the desires of your heart, for it is I who gave you those desires. I am able to do more for you than you could possibly imagine, for I am your greatest encourager. I am also the Father who comforts you in all your troubles. When you are brokenhearted, I am close to you. As a shepherd carries a lamb, I have carried you close to my heart. One day, I will wipe away every tear from your eyes, and I'll take away all the pain you have suffered on this earth. I am your Father, and I love you even as I love my Son Jesus. For in Jesus my love for you is revealed. He is the exact representation of my being. He came to demonstrate that I am for you, not against you, and to tell you that I am not counting your sins. Jesus died so that you and I could be reconciled. His death was the ultimate expression of my love for you. I gave up everything I loved that I might gain your love. If you receive the gift of my Son Jesus, you receive me, and nothing will ever separate you from my love again. Come home and I'll throw the biggest party heaven has ever seen. I have always been Father, and will always be Father. My question is, will you be my child? I am waiting for you. Love, your dad, Almighty God. Para saudara yang terkasih, pada video yang lalu sudah saya terangkan bahwa berdoa dengan cara Lectio Divina itu sungguh baik. Metodenya dengan 4 tahap.
Lexio, meditatio, oratio, dan contemplatio. Kalau kita perhatikan, kata lexio artinya membaca sabda. Dan tentu saja pada saat kita mau membaca sabda, satu poin yang perlu kita siapkan adalah sabda Tuhan. Kalau Anda berlangganan ruah, Anda bisa menggunakan ruah ini untuk membaca sabda Tuhan. Anda juga perlu menyiapkan alat tulis ataupun stabilo. Untuk apa? Memberi tanda pada bagian-bagian yang Anda baca. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, lexio adalah membaca. Mungkin saya menggunakan analogi berpacaran. Saya yakin Anda semua pasti pernah berpacaran, bukan? Pertama-tama kalau seandainya kita perhatikan berpacaran, seseorang yang berpacaran pasti orang ini mempunyai waktu untuk pacarnya. Demikian juga orang yang membaca sabda, orang ini pun pasti mempunyai waktu untuk sang sabda. Dan pada saat orang berpacaran, dia itu pengen sekali bertemu dan tiap kali dijumpai. Maka pada saat orang melakukan lexio, diharapkan berani untuk membaca berulang. Ulang dan diulang, bahkan dengan suara yang cukup lantang. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan supaya pada saat membaca orang mampu mendengarkan dengan sebaik-baiknya. Dan dengan itu semua, apa yang dibaca semakin disadari, semakin dipahami, dan pada saat diulang-ulang. Pada saat itu juga goal yang kita harapkan adalah untuk memahami bahwa pada saat teks kitab suci ini ditulis, pewahyuan apa yang disampaikan pada saat itu. Sehingga pada saat kita benar-benar mampu memahami Yesus mewahyukan apa dan inti pesannya kita tangkap, maka pada saat itulah sebenarnya lexio berjalan dengan baik. Pada saat proses lexio ini betul-betul sudah terjadi dan kita mampu menemukan pewahyuan dari Tuhan pada masa itu untuk kita saat ini, maka kita menggunakan pewahyuan itu tadi, kita pakai sebagai kaca untuk melihat pesan itu bagi kehidupan kita saat sekarang ini. Dan tentu saja pada saat itu terjadi, kita memasuki proses meditatio. Proses meditatio akan saya terangkan pada video berikutnya. Salam jumpa kembali saudara.
Pada video yang lalu, saya sudah menerangkan untuk Anda tahap pertama dari doa Lectio Divina, yaitu Lectio, yang artinya membaca. Pada video kali ini, saya akan menerangkan untuk Anda tahap kedua dari doa Lectio Divina, yaitu Meditatio. Kalau pada tahap pertama, Lectio, kita diharapkan lewat membaca dan mampu mendengarkan sabda Tuhan sampai akhirnya kita mampu memegang satu pesan pewahyuan yang diberikan Tuhan pada masa sabda itu ditulis. Maka pada saat proses meditatio, kita menggunakan pesan sabda Tuhan yang kita temukan di dalam proses Lectio itu tadi, kita pergunakan sebagai kaca untuk melihat kehidupan kita sampai akhirnya kita dapat menemukan apa pesan Tuhan untuk saya di saat ini. Meditatio tidak lain dan tidak bukan mempunyai arti merenungkan secara mendalam. Untuk menjelaskan lebih dalam lagi, maka saya menggunakan analogi tentang lebah madu. Pada saat lebah madu keluar dari sarangnya dan bertemu dengan bunga-bunga, yang dilakukan adalah lebah itu mengambil sari-sari bunga dan setelah cukup diambil, ia kembali ke sarangnya. Untuk apa? Mengubah sari bunga menjadi madu. Demikian juga setelah kita lewat proses Lectio menemukan inti pesan, maka kita diharapkan kembali masuk ke dalam diri kita untuk apa? Menemukan pesan itu dalam konteks hidup kita saat ini. Apa yang diberikan oleh Tuhan? Para saudara yang terkasih, kalau kita perhatikan, lebah untuk mendapatkan madu tidak mungkin sekali kerja jadi. Demikian juga sebenarnya proses meditatio, merenungkan dan merenungkan tidak bisa sekali jadi. Kita bisa belajar dari kerbau ataupun sapi yang pada saat makan dia menggunakan proses memama biak, maka pada saat kita mengulang-ulang sabda Tuhan itu tadi, seperti sapi yang memama biak, kita pun juga mengunyah-ngunyah sabda Tuhan itu sampai akhirnya betul-betul menemukan pesan yang untuk pribadi saya saat ini. Para saudara yang terkasih, mungkin Anda bisa bertanya, bagaimana caranya secara konkret, Romo? Saya tunjukkan. Pada saat saya membaca Matius 5 ayat 44, saya menemukan inti pewahyuannya adalah kasihilah musuhmu. Maka pada saat saya menggunakan ayat ini untuk melihat diri saya, maka pada saat proses meditasio yang terjadi adalah saya mulai menyadari ternyata saya pun mempunyai musuh. Dan pengalaman-pengalaman masa lampau berkaitan dengan saya bertengkar dengan orang lain, bagaimana saya juga tidak baikan dengan beberapa orang, maka saya pelan-pelan menyadari bahwa saya mempunyai musuh. Berikutnya, saya juga mulai melihat apakah saya mampu melihat musuh saya. Ternyata, tidak bisa. Saya seringkali mendiamkan. Saya seringkali tidak menyapa. Kalau toh saya bertanya apakah
saya berdoa bagi mereka yang menganiaya saya, musuh saya itu tadi, saya seringkali tidak melakukan itu. Sehingga dari sini saya bisa melihat bahwa pada saat meditatio, sabda Tuhan itu seperti pedang bermata dua, mampu membuka topeng-topeng saya, kemunafikan saya. Dan pada saat itu, saya pun juga merefleksikan, kalau toh saya tetap pada jalan yang saya hidupi, maka saya tidak beda dengan orang-orang yang ada di luar. Kalau saya ingin sempurna seperti Bapa di surga sempurna adanya, tentu saya harus mengubah mindset saya, cara pandang saya. Sehingga dengan itu yang terjadi adalah saya harus berubah menjadi orang seperti yang diajarkan oleh Yesus, mengampuni musuh. Para saudara yang terkasih, bila proses meditasio ini bisa berjalan dengan baik, maka kesadaran baru ada di dalam diri saya dan saya menemukan pewahyuan secara pribadi untuk diri saya. Tentu saja, proses ini tidak berhenti hanya di situ. Tetapi proses ini akan masuk ke dalam tahap berikutnya dari doa Lectio Divina, yaitu oratio. Tentang tahap ketiga dari doa Lectio Divina oratio, saya akan terangkan kepada Anda di video saya berikutnya. Sampai jumpa. Salam jumpa saudara. Bagaimana kabar Anda? Saya harapkan Anda dalam keadaan baik-baik. Bagaimana dengan video-video penjelasan tentang Lectio Divina yang lalu? Saya harapkan Anda mampu memahaminya. Yang saya harapkan adalah bahwa Anda juga mampu menggunakan itu untuk hidup doa Anda. Pada video ini, saya akan terangkan untuk Anda berkaitan dengan oratio. Kata oratio berarti berceramah atau berkata-kata. Dalam konteks rohani, oratio berarti berdoa. Dan kita tahu bahwa sebenarnya doa tidak lain dan tidak bukan adalah sebuah komunikasi kasih antara Allah dengan kita. Sehingga pada saat kita sampai pada tahap ketiga, yaitu oratio, kita akan berdoa. Mungkin kita akan bertanya, "Loh, apakah di dalam Lectio Divina berdoa itu hanya pada tahap ketiga?" Para saudara yang terkasih, pada saat kita mau mengawali Lectio Divina, kita pun sudah berdoa untuk datangnya Roh Kudus, supaya Roh Kudus menyertai seluruh proses doa kita. Dan pada saat Lectio, tentu saja kita mampu memahami Allah bersabda apa, itu ada peran Roh Kudus di sana. Dan kalau kita perhatikan lebih lanjut berkaitan dengan meditatio, kemampuan kita untuk membuka hati, kemampuan kita untuk melihat realitas nyata, sehingga kita mampu mendialogkan dengan sabda Tuhan yang diwahyukan tadi, ini pun juga karya Roh Kudus. Dari sini kita bisa lihat dinamikanya antara Allah dengan kita sungguh terjadi.
Dan memang pada tahap ketiga dari Lectio Divina, kita diberi ruang yang cukup lebar. Untuk apa? Untuk mampu menanggapi sabda Tuhan itu lebih baik, lebih spesifik, dan kita membuat komitmen di sana. Para saudara yang terkasih, mungkin Anda bisa bertanya juga, Romo, kurang lebih sikap diri yang bagaimana yang diperlukan di dalam Lectio Divina tahap ketiga ini? Saya kira yang pertama, dan ini cukup penting, adalah menyadari bahwa kita tidak mampu berdoa. Namun, Roh Kudus yang ada di dalam diri kita yang akan memampukan kita, yang akan berdoa untuk kita. Sikap yang kedua adalah sikap keterbukaan, seperti yang dicontohkan Maria. Pada saat Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan, dan ia menjawab, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Maka sikap keterbukaan dan sikap kesiapsiagaan menjalankan sabda Tuhan sangat diperlukan di dalam ungkapan-ungkapan doa kita di tahap oratio ini. Dan Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, kalau seandainya Lectio Divina ini kita jalankan setiap hari, di mana kita jalankan sesuai dengan kalender liturgi, maka kita akan mendapatkan perikop-perikop yang bisa kita renungkan dan kita refleksikan sesuai dengan misteri kemanusiaan Yesus Kristus. Dan pada saat itu semua kita jalankan, tentu saja tanggapan doa kita di tahap ketiga, yaitu oratio ini, tentu berbeda-beda. Misalnya 2 minggu yang lalu mungkin berkaitan dengan ratapan, atau minggu ini kita akan merasakan dan menanggapi berkaitan dengan kesedihan, penerimaan. Mungkin berikut-berikutnya kita juga bisa mulai bersyukur dan memuji Tuhan. Konten dari perasaan itu tadi bisa kita ungkapkan dengan mazmur, dengan ibadat harian, atau mungkin doa pribadi kita menanggapi sabda Tuhan itu tadi. Sebagai contoh konkret, kalau toh saya membaca dari Matius 5 ayat 44, di mana di situ dipesankan supaya saya mengasihi musuh saya, maka sebagai tanggapan atas pewahyuan ini, saya mungkin bisa berdoa, "Tuhan, ampunilah saya yang belum mampu menghayati sabdamu. Utuslah Roh Kudusmu kepada diriku, supaya aku mempunyai hati yang berbelas kasih seperti hatimu, dan mampu mengampuni musuh-musuh saya." Dan para saudara tentu saja meminta kekuatan dari Roh Kudus supaya pada saat saya harus menghadapi musuh, saya juga mempunyai kekuatan untuk meminta maaf. Inilah contoh konkret bagaimana kita berdoa menanggapi sabda Tuhan. Pada saat itu semua dijalankan dari hari ke hari, dari hari ke hari, dari hari ke hari, maka doa-doa kita akan semakin mampu menyatu dengan sabda Allah. Tentu saja ini semua
akan berpengaruh pada kehendak dan tindakan kita yang akan semakin lama semakin mampu menjalankan sabda Tuhan. Pada saat doa-doa ini sudah diungkapkan dengan penuh, maka kita akan masuk ke dalam tahap berikutnya, yaitu kontemplatio. Tentang kontemplatio akan saya terangkan pada video berikutnya. Jumpa lagi saudara. Pada video-video yang lalu, kita bersama-sama sudah mencoba memahami apa itu doa Lectio Divina dan juga tahapan-tahapannya. Pada video kali ini, kita akan mencoba mendalami tentang doa Lectio Divina tahap yang keempat, yaitu kontemplatio. Kontemplasi berasal dari kata contemplare, yang berarti memandang. Memandang dalam keterserapan akan Allah. Anugerah kontemplasi ini sebenarnya didapat pada saat kita berdoa di dalam doa Lectio Divina tahap keempat, yaitu kontemplasi. Dan kontemplasi ini akan senantiasa berlanjut sampai pada kehidupan konkret sehari-hari. Anda mungkin bisa bertanya, bagaimana itu gambarannya Romo? Kalau kita ingat di dalam tahap doa Lectio Divina yang pertama, Lectio yang artinya membaca, untuk apa? Mendengarkan apa yang diwahyukan Allah pada saat teks kitab suci ini tadi diwahyukan. Pada saat itu dipahami oleh budi, dan kegiatan doa Lectio Divina dilanjutkan pada tahap kedua, yaitu meditatio, mencoba mengunyah-ngunyah, mencoba untuk ruminatio, sehingga akhirnya bisa didialogkan sampai pada pewahyuan pribadi yang konkret untuk saya di saat ini. Maka sabda Tuhan ini tadi berjalan dari budi menuju ke hati. Dan saudara, kalau ternyata kita lanjutkan pada tahap ketiga, yaitu oratio, di mana kita menanggapi sabda Tuhan tersebut, tanggapan lewat doa itu adalah sebuah kesiapsiagaan, kesediaan untuk menjalankan sabda Tuhan. Pada saat sabda Tuhan itu sudah disiapkan di budi dan diturunkan di hati, dan dikuatkan dengan kehendak yang kuat lewat doa, maka pada tahap keempat, yaitu pada tahap kontemplatio, di mana sabda Tuhan ini seperti garam yang masuk ke dalam masakan, mengubah cita rasa. Nantinya sabda Tuhan pada saat masuk ke dalam kontemplatio, maka pada saat itu juga sabda Tuhan ini mengubah cara pandang orang yang melakukan doa Lectio Divina. Para saudara yang terkasih,
cara pandang yang baru ini tidak lain dan tidak bukan adalah cara pandang Allah sendiri. Sehingga pada saat orang yang melakukan Lectio Divina dan dia mempunyai keterbukaan hati, maka yang terjadi adalah cara pandangnya dia, perasaannya dia, dan tindakannya dia semakin serupa dengan cara pandang Allah, perasaan Allah, dan tindakan Allah. Para saudara, orang ini tidak akan lari dari kenyataan hidup. Orang ini walaupun mendapatkan tantangan yang cukup, ia senantiasa akan maju di dalam menghadapi apapun yang menjadi tantangan hidupnya. Namun ada satu kekhususan. Orang ini di dalam menanggapi tantangan hidupnya senantiasa digerakkan oleh Allah sendiri. Para saudara, Anda pada tahap kontemplasio bisa duduk hening. Saya sarankan Anda mengambil waktu hening kurang lebih sekitar 10 sampai 20 menit. Dan coba sadari kembali, sabda Tuhan berbicara apa untuk Anda. Dan sadari kembali bahwa Tuhan juga pernah mengatakan sabda ini pada masa-masa sebelumnya. Lihat bagaimana Anda merespon. Lihat perkembangan, pertumbuhan, perintah Tuhan ini di dalam kehidupan Anda. Dan rasakan hambatan-hambatannya. Serta Anda mungkin bisa membuat komitmen-komitmen yang baru. Bila Anda sudah melakukan dan waktu masih tersedia, Anda pun bisa juga untuk menyebut nama Yesus. Yesus, Yesus. Dan biarlah Anda oleh Allah, oleh Yesus sendiri diserap. Dan pada saat Anda mengalami keterserapan, Anda akan diubah oleh Yesus sendiri. Dan tentu saja seperti yang tadi sudah saya katakan, bahwa ternyata tahap kontemplasio tidak hanya berhenti pada saat doa Lectio Divina saja. Pada tataran kehidupan keseharian pun, orang ini pun tetap menghayati kehidupan kontemplasi, sehingga hidupnya digerakkan oleh sabda Allah. Saya berikan contoh untuk Anda. Santo Paulus adalah orang yang benar-benar diubah oleh Allah dan hidup terserap dengan Allah. Hatinya diangkat sampai ke hadapan Allah. Kalau kita perhatikan dari surat-suratnya, kita bisa melihat bahwa ternyata cara pandang Paulus, bagaimana perasaan Paulus, dan juga tindakan-tindakan Paulus tidak jauh berbeda dengan cara pandang Yesus, perasaan Yesus, dan juga tindakan-tindakan Yesus. Dan kalau kita perhatikan dari Galatia bab 2 ayat 20, dikatakan, aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Yesus yang hidup di dalam diriku. Para saudara yang terkasih, kalau kita perhatikan tahap keempat Lectio terkesan seperti adalah tahap akhir dari rentetan doa Lectio Divina.
Namun, ini merupakan sebuah undangan untuk mengulangi kembali. Esok hari, mengulangi lagi di hari lusa, di hari berikutnya, dan hari berikutnya, sehingga akhirnya kita sampai pada persatuan kasih dengan Allah. Saya ucapkan selamat mencoba metode doa Lectio Divina. Semoga membawa hasil yang positif untuk Anda.